Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irwan M.Com selaku dosen mata kuliah aplikasi komputer akuntansi. Perkenalkan, saya Debbie Ayu bersama rekan saya Dita Syahrani, Liana Dewi Maharani, Salma Rahmasari, dan Siska Widya Tambunan. Kami dari program Studi Kasus Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Cibitung akan mempresentasikan tugas akhir aplikasi komputer akuntansi, yaitu Jahir Accounting, dengan proyek studi kasus perusahaan dagang dan jasa PT Alzena Muslimah. Agenda yang pertama, latar belakang, kedua tujuan, ketiga manfaat, keempat pembahasan, dan kelima laporan hasil akhir Zahir. Latar belakang, pengolahan data transaksi secara manual tidak menjadi masalah, tetapi yang jadi masalah apabila banyaknya transaksi yang ada menggunakan sistem pencatatan manual. Hal tersebut akan menghambat jalannya usaha, karena banyaknya transaksi yang harus diinput serta tahapan-tahapan lainnya yang harus dibuat. Semakin berkembangnya teknologi informatika, otomatis menuntut segala bidang kegiatan untuk terkomputerisasi, tanpa terkecuali dengan bidang akuntansi. Jahir Accounting adalah software akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Tujuan: untuk mengetahui apakah Jahir Accounting lebih efektif di dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan, untuk mengetahui bagaimana penerapan Jahir Accounting dalam laporan keuangan pada suatu perusahaan. Manfaat: sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan dalam penggunaan aplikasi Jahir Accounting, dapat mengimplementasikan aplikasi software sistem informasi akuntansi Jahir Accounting untuk menambah wawasan berpikir dalam keilmuan di bidang manajemen, khususnya sistem informasi akuntansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siska Widya Tambunan. Pembahasan yang pertama, pengenalan aplikasi Jahir. Jahir Accounting merupakan software akuntansi yang mudah digunakan, sehingga bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sekalipun dapat menggunakan software ini dengan baik. Tidak seperti pada sistem pencatatan akuntansi manual, di mana setiap transaksi dicatat ke dalam jurnal umum berdasarkan formulir transaksi seperti faktur penjualan, faktur pembelian, dan lainnya. Yang kedua, ada tahapan penggunaan Jahir. Penggunaan Jahir Accounting secara baik memerlukan tahapan yang terstruktur mulai dari instalasi sampai dengan tutup buku akhir periode dan penyajian laporan keuangan. Laporan di Jahir Accounting 6 sudah langsung otomatis terbentuk tanpa melalui tutup buku akhir bulan. Jika pengguna memerlukan informasi final laporan yang sudah termasuk penyusutan dan revaluasi mata uang asing, tutup buku akhir bulan harus dilakukan. Selanjutnya ada perusahaan jasa. Pengertian dan karakteristik perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya ditujukan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan melalui penjualan atau pelayanan jasa-jasa tertentu. Karakteristik yang dapat kita jumpai dalam perusahaan jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan jasa tidak menawarkan produk yang jelas wujudnya. Produk yang ditawarkan disebut jasa. Yang kedua, dalam perusahaan jasa tidak dikenal adanya persediaan karena produk yang dijual adalah berupa jasa. Selanjutnya, laporan keuangan perusahaan jasa. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi bersumber dari akun neraca saldo yang disesuaikan. Akun-akun tersebut adalah akun pendapatan dan beban. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan ini memuat perubahan modal dalam satu periode akuntansi. Dalam menyusun perubahan modal, kita harus mengetahui modal awal saldo laporan laba rugi dan penarikan pribadi atau private. Yang ketiga, neraca. Neraca adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi aktiva, utang, dan modal pada periode tertentu. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang mengisarkan penerimaan dan pengeluaran uang tunai yang menunjukkan perkembangan kedudukan uang tunai tersebut.
Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Catatan ini merupakan penjelasan yang secara rinci dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salma Rahmasari. Oke, sumber penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Yang pertama ada jurnal. Jurnal yaitu tempat untuk mencatat berbagai jenis transaksi yang terjadi dalam satu periode. Yang kedua ada buku besar. Buku besar yaitu berisi akun-akun. Buku besar memiliki bermacam-macam bentuk, salah satunya bentuk 4 kolom. Yang ketiga, buku besar pembantu. Buku yang memuat rincian dari buku besar. Bentuk dari buku besar pembantu sama dengan buku besar. Oke, next. Selanjutnya ada neraca saldo. Daftar yang memuat saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Perusahaan yang menggunakan bentuk buku besar 3 kolom atau 4 kolom akan termudahkan dalam penyusunan neraca saldonya, karena saldo telah teridentifikasi. Sedangkan perusahaan yang menggunakan bentuk T sederhana, maka saldonya dihitung terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang disusun untuk mengubah sedemikian rupa nilai akun. Dengan adanya jurnal penyesuaian, maka neraca saldo sebenarnya dari harta, utang, dan modal perusahaan. Yang selanjutnya ada neraca lajur, yaitu neraca lajur yang disusun dengan maksud sebagai berikut. Yang pertama, memperkecil kemungkinan kesalahan penyusunan laporan. Yang kedua, seluruh data laporan keuangan dapat dibaca sekaligus. Yang ketiga, memungkinkan satuan angka laporan keuangan terlihat secara logis. Selanjutnya yaitu pengertian dan karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan dalam usahanya adalah melakukan pembelian barang kepada supplier, menyimpan barang, dan kemudian menjualnya kembali kepada customer tanpa mengubah bentuk dan memberikan nilai tambah terhadap suatu barang yang dijualnya. Di Indonesia, banyak sekali jenis perusahaan dagang, sehingga di zaman yang serba teknologi sekarang ini, sangatlah dibutuhkan suatu software yang mampu memenuhi kebutuhan dari perusahaan dagang tersebut, guna mendapatkan laporan keuangan secara baik dan benar. Di saat perusahaan Anda ingin menggunakan software untuk membantu proses pencatatan laporan keuangannya, yang perlu diperhatikan adalah apakah ada modul akuntansi perusahaan dagang pada software tersebut, dan apakah sesuai dengan jenis perusahaan dagang yang Anda lakukan atau tidak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya, yaitu Dita Syahrani. Modul akuntansi perusahaan dagang, ada data rekening merupakan tempat di mana kita membuat kode akun dan rekening. Ada data pelanggan, memasukkan data lengkap profil pelanggan. Data supplier untuk mencatat semua supplier. Data pegawai untuk mencatat semua pegawai yang bekerja di perusahaan. Data barang untuk mencatat semua tentang barang, baik itu nama barang, stok barang, minimum stok barang, dan lain-lain. Data aset untuk mencatat aset apa saja yang dimiliki perusahaan untuk mengetahui nilai depresiasi, amortisasi, serta nilai buku aset yang dimiliki. Ada pembelian, biasanya di dalam modul ini terdiri dari modul purchase order, modul pembelian barang, pembayaran hutang, serta retur pembelian. Penjualan untuk mencatat transaksi penjualan biasanya terdiri dari modul sales order, penjualan barang, pembayaran piutang, dan retur penjualan. Journal entry untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan journal entry seperti melakukan koreksi jurnal dan lain-lain. Biasa disebut dengan modul jurnal umum. Kas, hal ini terdiri dari modul kas keluar dan kas masuk, serta modul giro di mana fungsinya adalah untuk mencatat pengeluaran kas atau bank atau pemasukan kas atau bank yang terjadi di dalam perusahaan. Persediaan. Dalam modul ini, biasanya ada yang disebut dengan adjustment stok barang.
Modul laporan perusahaan dagang. Modul laporan yang terdiri dari laporan jurnal, buku besar, dan laporan keuangan. Pada modul ini dapat dilihat untuk semua jenis laporan, baik itu laporan buku besar, laporan kartu hutang dan piutang, kartu stok barang, laporan penjualan dan pembelian, serta dilengkapi dengan laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan sebagainya. Apabila menggunakan software akuntansi untuk bisnis dagang, setidaknya sudah memperoleh beberapa manfaatnya sebagai berikut: mengolah data pelanggan dan data para vendor dan data para pegawai. Mengolah pembelian dan penjualan, Anda dapat setiap saat dan kapanpun waktu yang Anda inginkan untuk memantau jumlah stok barang yang masih tersedia di gudang secara berkala. Penyimpanan data dan pencatatan otomatis aktivitas pembelian maupun penjualan segala item, dan juga tentunya invoice yang siap print atau cetak kapan saja Anda inginkan mencetaknya, serta siap cetak dan edit untuk faktur pajak yang sesuai dengan standar dari Dirjen Pajak. Yang terakhir, sangat mudah untuk mengelola dan mengetahui jumlah hutang dan piutang atau yang tiba saatnya untuk jatuh tempo. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Liana Dewi. Selanjutnya memiliki fitur reminder terhadap hutang atau piutang giro yang jatuh tempo, dan pengingat stok minimum saat akan melakukan penjualan. Memiliki fitur penyajian laporan secara otomatis, mulai dari laporan stok, hutang piutang, barang terbeli, barang terjual, barang paling laris, dan juga posisi dari kas pada buku besar. Mengelola fixed asset beserta metode perhitungan penyusutan secara otomatis, mampu untuk menganalisa produk dan yang paling menguntungkan. Berbagai grafik yang menarik beserta analisa bisnisnya, data pengelolaan terhadap pengelompokan barang kelompok, dan terakhir menyajikan laporan keuangan secara otomatis setiap bulannya. Dan yang perlu diingat adalah saat memilih menggunakan suatu software akuntansi, pastikan program tersebut memiliki keunggulan seperti user-friendly, layanan after sales yang baik, serta memberikan hasil laporan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita. Berikut merupakan perhitungan accounting zahir kami, PT Alzena Muslimah, dengan laporan arus kas. Total operating aktifnya sebesar minus 1.860.000, total modalnya berupa 100 juta, total keluar masuknya kas sebesar 98.140.000, saldo awal sebesar 105 juta, dan diakhiri dengan saldo yang terakhir sebesar 203.140.000. Hasil laporan laba rugi untuk pendapatan secara keseluruhan sejumlah Rp28.300.000, total beban atas pendapatan sebesar 820.000, perhitungan laba kotor dan ruginya sebesar 27.480.000. Masuk ke tahap beban operasional. Untuk keseluruhan beban operasional sebesar 2.900.000 dengan laba rugi operasi sebesar 24.580.000. 24.580.000 itu terdapat dari perhitungan 27.480.000 dikurang 2.900.000. Total beban non-operasional sejumlah 520.833.333 perak, dan laba rugi operasi sebesar 24.059.167 perak. Dan laba rugi bersihnya untuk keseluruhan total sejumlah 24.059.166.67. Berikut merupakan daftar jurnal semua transaksi PT Alzena Muslimah. Untuk penglihatan gambar yang lebih lanjut, bisa klik link Google Drive yang ada di deskripsi.
Berikut merupakan neraca PT Alzena Muslimah dengan total harta keseluruhan sebesar Rp257.607.500 dan total kewajibannya sebesar Rp257.607.500. Total harta dengan kewajiban sama-sama balance. Kedua harus Sekian sebesar presentasi dari kelompok kami. 257 juta. Untuk lebih jelasnya tentang tabel-tabel yang berada di presentasi kami, bisa langsung klik link yang berada di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga share teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.